Pada masa purwa, ketika langit belum berwarna, ketika bumi masih tertutup samudra tak berujung, Parah yang bersemayam di alam sunyi, belum ada gunung, belum ada pulau, belum ada jejak manusia, yang ada hanya air tanpa batas dan cahaya yang berpencar dari kahyangan. Di Sabta Pratala, Sang Hyang Wenang memandang bumi yang masih berguncang, air pasang surut tanpa aturan, bumi belum layak dihuni. Sang Hyang Wenang bersabda kepada Sang Hyang Tunggal, "Bumi butuh dasar, bumi butuh pulau yang akan menjadi pusat jagat Nusantara," dan dari sabda itu, tercetus rencana penciptaan Tanah Jawa. Bumi butuh dasar. Bumi butuh pulau yang akan menjadi pusat jagat Nusantara. Sang Hyang Wisnu diperintahkan turun ke bumi. Ia tidak turun sebagai dewa berjubah cahaya, tetapi menjelma menjadi makhluk agung yang kini hanya hidup dalam babat, yakni naga baru Klinting. Panjang tubuhnya seperti garis cakrawala, sisiknya memantulkan cahaya kebiruan. Ketika ia melilit bumi, air laut terhempas, tanah mulai muncul ke permukaan. Gerakan tubuh naga itu membentuk lekukan yang kelak menjadi dataran panjang Pulau Jawa. Dari barat ke timur, ia merentangkan dirinya, membuka permukaan daratan baru bagi makhluk hidup. Tanah Jawa akhirnya muncul, tetapi masih goyah. Sedikit angin membuatnya bergeser, ombak kecil membuatnya pecah. Pulau itu belum kokoh, belum memiliki penyeimbang. Parah yang kembali bermusyawarah di kahyangan. Sang Hyang Wenang berkata, "Pulau Jawa perlu dasar gunung agung, tanpa itu, ia takkan tegak." Maka diputuskanlah satu hal besar. Gunung suci para dewa akan dipindahkan ke Jawa. Pulau Jawa perlu dasar gunung agung. Tanpa itu, ia takkan tegak. Gunung Meru, gunung yang menjadi poros jagat, diangkat dari tempat sucinya, dipanggul oleh dua dewa utama, Sang Hyang Brahman, Sang Hyang Wisnu. Mereka terbang melintasi samudra, membawa gunung raksasa itu menuju Jawa. Namun, ketika Gunung Meru dipanggul, beberapa pecahan batu jatuh dan menancap di berbagai titik. Itulah yang kelak menjadi Gunung Lawu, Gunung Merapi, Gunung Arjuna, Gunung Wilis, dan deretan gunung Jawa lainnya. Ketika akhirnya Gunung Meru ditancapkan di tengah tanah Jawa, bumi berguncang, tanah Jawa pun kokoh. Gunung Meru berubah nama, Mahameru atau Semeru, puncak tertinggi Jawa, poros sakral bumi Nusantara. Setelah bumi stabil, Parah yang menurunkan makhluk luhur sebagai cikal bakal manusia tanah Jawa. Mereka dikenal dalam babat sebagai Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Manikmaya. Merekalah yang kelak menurunkan para raja Jawa, para empu, satria, pemuka adat, dan leluhur manusia Jawa hingga hari ini. Dari tanah inilah lahir peradaban besar, dari tanah inilah lahir kerajaan Medan, Kediri, Pajan, Mataram, hingga Nusantara modern. Tanah Jawa disebut Jawa Dwipa, pulau panjang yang membentang dari barat ke timur. Legenda mengatakan bentuknya memanjang, karena bekas lilitan naga baru Klinting. Gunung-gunungnya berbaris rapi, karena serpihan Mahameru yang jatuh. Hingga hari ini, Jawa tetap hidup, gunungnya bernapas.
Lautnya penuh misteri, hutannya menyimpan roh leluhur. Tanah Jawa bukan sekadar pulau, Pia adalah pusat keseimbangan Nusantara, lahir dari pengorbanan para dewa dan penjaga jagat. Dan itulah asal-usul Tanah Jawa, pusat di antero jagat.